2550-2552, wajah Hu Zuang penuh dengan frustrasi saat ini. Awalnya, dia berjanji pada Zhang Biao untuk menemaninya mengumpulkan obat-obatan untuk membalaskan dendam sesama penduduk desa. Tapi sekarang semuanya menjadi seperti ini, rencana balas dendamnya akan sia-sia. Dev melihat apa yang dipikirkan Hu Zuang, jadi dia melangkah maju dan menepuk bahu Hu Zuang dan berkata, "Jangan khawatir, selama aku hidup, aku pasti akan menghancurkan desa Daking itu, dan aku akan membawamu bersamaku." Ketika saatnya tiba, Hu Zuang memandang Dev dan mengangguk berat. Meskipun dia dan Dev baru saja bertemu, Hu Zuang percaya pada kata-kata Dev. Lagi pula, kekuatan Dev terlihat jelas bagi semua orang. Yuner dan Suzy dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada Dev, setelah Dev menasihati mereka semua. Lagi pula, di pegunungan ini, segala macam bahaya bisa terjadi kapan saja. Belum lagi Dev tidak tahu apa yang terjadi dengan Lang Feng, dan apakah dia akan menyerang Ali dan yang lainnya. "Jangan khawatir, temanmu akan baik-baik saja," Putri Isa berkata pada Dev untuk berjanji, dan kemudian berkata kepada Lang Feng. "Lang Feng, jika ada di antara orang-orang ini yang terluka, maka nyawamu sebagai taruhannya. Putri jangan khawatir, aku akan menjamin keselamatan mereka." Lang Feng berjanji. Segera, Ali dan yang lainnya pergi di bawah pengawalan Lang Feng, dan hanya Dev dan Putri Isa yang tersisa di hutan pegunungan yang luas. "Ayo pergi juga," kata Putri Isa kepada Dev. "Kemana kita akan pergi? Bukankah kamu hanya ingin berbicara denganku?" Dev bertanya dengan heran. "Betul, aku ingin mengobrol denganmu, tapi tidak di sini. Adapun kemana kita pergi, kamu akan tahu ketika kita sampai di sana." Setelah Isa selesai berbicara, dia berjalan lurus ke depan. Melihat ini, Dev hanya bisa mengikuti di belakang. Mereka berdua berjalan satu demi satu tanpa berbicara. Setelah berjalan selama beberapa jam, Dev merasa aura di sekelilingnya mulai berubah. Terlebih lagi, di pegunungan dan hutan, kabut tebal perlahan naik di beberapa titik, langsung menghalangi pandangan Dev. Putri Isa, yang berjalan di depan, berinisiatif mengeluarkan nafas, lalu berkata kepada Dev, "Kamu rasakan nafasku dari belakang, jangan sampai tersesat." Dev mengangguk, lalu merasakan aura nafas Putri Isa, dan berjalan mengikuti nafas yang dihembuskan Putri Isa. Setelah berjalan beberapa saat, kabut tebal mulai menghilang perlahan, dan Dev bisa melihat pemandangan di sekitarnya. Ketika kabut tebal benar-benar telah menghilang, Dev tercengang. Karena di depan Dev, sebuah kota yang sangat besar dan megah muncul di hadapannya. Cahaya matahari terbenam menyinari kota, menambahkan sedikit misteri ke kota. "Tempat apa ini?" Dev bertanya pada Putri Isa dengan heran. "Ini rumahku," Putri Isa tersenyum tipis. "Rumahmu?" Dev tertegun. Dia tidak pernah menyangka bahwa rumah Putri Isa sebenarnya adalah sebuah kota, dan lokasinya jauh memasuki pegunungan. Tapi setelah dipikir-pikir, Putri Isa ini juga berubah menjadi monster, jadi tidak ada salahnya rumahnya berada jauh di pegunungan. Dev mengikuti Putri Isa dan berjalan menuju kota. Ketika dia semakin dekat, Dev menyadari bahwa ada penjaga yang menjaga gerbang kota. Setelah melihat Putri Isa, semua penjaga segera menundukkan kepala dan berlutut di tanah. Putri Isa bahkan tidak melihat para penjaga, dan langsung berjalan ke kota, dan Dev mengikuti Putri Isa, menikmati standar kesopanan yang tinggi ini. "Kota ini milik keluargamu, mungkinkah ayahmu adalah kaisar?" Dev bertanya pada Putri Isa. Putri Isa mengangguk. "Benar, ayahku adalah Raja Iblis Yihe." Dev menarik napas ketika mendengar bahwa ayah Putri Isa memang seorang Raja Iblis. Meskipun Dev tidak tahu ranah Kaisar Iblis di alam manusia surgawi, itu pasti tidak berada dalam jangkauannya. Dev mengikuti Putri Isa menyeberang jalan ke kota kekaisaran di area tengah. Saat Dev dan yang lainnya memasuki kota kekaisaran, seorang pemuda berbaju emas berjalan mendekat. "Putri Isa, saya mendengar dari Raja Iblis bahwa Anda akan keluar, dan saya sangat mengkhawatirkan Anda. Anda harus tahu bahwa di luar terlalu berbahaya sekarang. Jika Anda pergi sendirian, jika terjadi kesalahan, Anda akan berada di masalah. Jika kamu pergi keluar, tolong beritahu aku bisa melindungi keselamatanmu," kata pemuda itu kepada Putri Isa dengan wajah khawatir. Tapi Putri Isa hanya melirik pemuda itu, lalu berkata dengan sedikit jijik, "Hu Ben, ketika kebebasan bergerakku akan berada di bawah kendalimu, apakah aku harus melapor kepadamu kemanapun aku pergi? Bukan begitu, aku hanya khawatir tentang keselamatanmu." Hu Ben melambaikan tangannya berulang kali untuk menjelaskan, tetapi ketika dia melihat Dev di belakang Putri Isa, alisnya mengerutkan kening. "Putri, bagaimana kamu membawa manusia untuk memasuki kota kita?" Tetapi setelah Hu Ben selesai berbicara, dia tiba-tiba terlihat aneh, lalu berkata, "Tidak mungkin, orang ini memiliki aura manusia, tapi mengapa dia juga memiliki aura seperti kita? Apakah itu aura binatang ilahi? Aneh, ini sangat aneh. Mungkinkah dia adalah produk dari perkawinan antara ras kita dan manusia?" Hu Ben sedikit kewalahan oleh aura Dev, jadi dia menatap Dev dengan hati-hati. "Hu Ben, singkirkan rasa ingin tahumu, bukan urusanmu juga.
jika aku membawa siapapun ke sini, tugasmu hanya melindungi kota kekaisaran, lalu lakukanlah urusanmu sendiri. Putri Isa menegur Huben, dan kemudian setelah selesai berbicara dengan Huben, dia menoleh pada Dev dan berkata, "Dev, ayo pergi." Putri Isa memimpin Dev menuju aula dalam kota kekaisaran, sementara Dev mengambil 2 langkah cepat dan mengikuti Putri Isa berdampingan. Ini membuat Huben yang menonton tak berdaya dan cukup marah. Dia tidak pernah melihat seorang pun berjalan berdampingan dengan Putri Isa. "Bawahan Hubenmu itu sepertinya menyukaimu," Dev bertanya pada Putri Isa. Dev juga santai ketika berbicara karena dia merasa Putri Isa tidak memiliki niat jahat terhadapnya. "Dia kodok yang mau makan daging angsa, mana mungkin aku menyukainya seorang tukang intip," kata Putri Isa marah. "Tukang intip?" Dev tertegun sejenak, tidak mengerti apa maksud Putri Isa. "Huben, dia itu cabul, dia sering mengintip gadis-gadis yang sedang mandi." Dia pikir teknik bayangannya sangat bagus sehingga tidak ada yang menyadarinya, tapi dia masih terlihat. Tapi Dev sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa melihat Huben yang tegak dan besar, dia bahkan akan memiliki aura keagungan. Pantas saja Putri Isa merasa jijik dan muak saat melihat Huben itu. Dev mengikuti Putri Isa ke aula dalam, dan Putri Isa berteriak keras. "Ayah, ayah!" Diiringi oleh teriakan Putri Isa, seorang lelaki tua di dalam istana keluar, dan kemudian memberi hormat kepada Putri Isa. "Putri, Kaisar Iblis sedang keluar kota, dan dia mungkin tidak akan kembali sampai besok." Mendengar itu, Putri Isa cemberut, terlihat sangat tidak senang, lalu berkata kepada lelaki tua di dalam istana, "Penatua Pei, bawa dia istirahat sebentar, dialah yang ingin saya bawa untuk menemui ayah." Pria tua di dalam istana mengangguk, dan kemudian dengan sopan melihat ke arah Dev. "Tuan, tolong ikut saya." Dev memandang Putri Isa dengan heran, yang membawanya ke kota kekaisaran, tetapi membiarkannya beristirahat tanpa bertanya atau mengatakan apapun. "Pergi dan istirahat dulu, aku tahu tubuhmu terluka dan kekuatanmu terbatas. Aku akan mengirim seseorang untuk mengirimimu ramuan untuk membantumu pulih. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu," Putri Isa berkata kepada Dev. Dev melihat bahwa apa yang dikatakan Putri Isa sangat tulus, dan memang dia tidak memusuhi dia, jadi dia pergi untuk beristirahat dengan Penatua Pei. Penatua Pei membawa Dev ke kamar yang sangat biasa, lalu berkata dengan hormat, "Tolong istirahat, jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat memanggil saya kapan saja." "Terima kasih, Penatua Pei." Melihat pihak lain begitu hormat, Dev buru-buru mengucapkan terima kasih. Tapi saat Penatua Pei hendak meninggalkan ruangan, Dev tiba-tiba menghentikannya. "Penatua Pei, bolehkah saya mengajukan pertanyaan?" Dev bertanya. "Tentu saja," kata Penatua Pei. "Penatua Pei, di kota Anda ini, selain pembudidaya iblis, apakah ada manusia?" Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Pei menggelengkan kepalanya. "Tidak ada manusia di sini, kita semua adalah pembudidaya iblis, ras binatang dan sejenisnya. Manusia memiliki wilayah manusia, jadi mereka tidak akan tinggal di sini." Dev sangat terkejut, seperti kota ini sangat besar, apakah tidak ada seorang pun yang mengetahuinya dan datang ke sini? "Tentu saja, manusia pernah ke sini. Kami sering mengundang beberapa apoteker manusia untuk datang ke sini untuk membantu memurnikan ramuan atau mencari perawatan medis. Kamu juga tahu bahwa hampir tidak mungkin bagi kami pembudidaya iblis untuk menjadi apoteker. Jadi kami masih membutuhkan bantuan seorang apoteker manusia." Penatua Pei menjawab dengan hati-hati. Dev mengangguk dengan bingung, dia baru menyadari bahwa para pembudidaya iblis yang berubah menjadi manusia dari monster tidak bisa menjadi apoteker. "Apakah Anda memiliki pertanyaan lain?" Penatua Pei bertanya dengan lembut. "Oh, tidak ada lagi, terima kasih, Penatua Pei." Dev menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata. Penatua Pei pergi, sementara Dev tinggal di kamar, diam-diam mengatur napasnya, dan perlahan memulihkan kekuatannya. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Dev terbangun oleh suara pintu terbuka. Dev membuka matanya dan melihat Putri Isa berjalan dengan sebuah cakram, di piring porselen, pil berwarna coklat kehijauan memancarkan cahaya redup. Sekilas Dev tahu bahwa pil ini jelas bukan pil biasa. "Putri Isa," Dev bangkit dan menyapa dengan hormat. "Aku membawakanmu pil Guixin. Setelah melihatmu, aku tahu sepertinya kamu memiliki luka yang belum sembuh. Jika kamu meminum pil Guixin ini mungkin baik untuk menyembuhkan lukamu," kata Putri Isa sambil memegang piring porselen taruh di atas meja. Dev memandangi pil Guixin dengan sedikit keraguan di wajahnya, karena pil Guixin ini jelas merupakan barang yang tak ternilai harganya bagi seorang kultivator iblis tanpa apoteker. Tapi sekarang Putri Isa memberikan benda ini langsung kepada dirinya sendiri. Dev sedikit bingung, dia tidak mengerti mengapa Putri Isa begitu baik padanya. Dev tidak tahu apa yang direncanakan Putri Isa. "Putri Isa, saya ingin bertanya kepada Anda dan saya bertemu secara kebetulan, mengapa Anda memberi saya hadiah yang begitu berharga?" Dev bertanya dengan bingung, "Karena aku ingin mendapat jawaban darimu," kata Putri Isa. "Jawaban apa?" Dev terkejut, dia tidak mengerti apa dimaksud Putri Isa. "Kamu memiliki nafas manusia,
tetapi pada saat yang sama kamu memiliki nafas binatang ilahi, yang berarti orang tuamu pasti tidak dari ras yang sama. Salah satunya adalah ras binatang ilahi, dan yang lainnya adalah ras manusia. Aku ingin tahu siapa orang tua yang melahirkanmu, tanya Putri Isa. Dev sedikit mengernyit, dia tidak menyangka bahwa Putri Isa bertanya tentang siapa orang tuanya, tetapi Dev tetap menjawab, ibuku manusia biasa, tapi siapa ayahku, aku belum pernah melihatnya, dan juga tidak tahu identitasnya. Mengapa kamu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini? Apakah ada yang salah dengan orang tua yang melahirkanku? Dev menatap Putri Isa dengan aneh, dia benar-benar tidak mengerti apa gunanya pertanyaan Putri Isa ini, apa yang ingin dia dapatkan dari pertanyaan ini.